Itu menandakan iya dan amin keterbelakangan. Oke, sudah. Rekan-rekan, hari ini adalah pembelajaran kita mengenai kedatangan hari penghakiman, ya. Jadi ini satu pelajaran yang penting dan juga menjadi kontroversi ya di dalam kekristenan, karena ada orang yang mengatakan tidak ada hal-hal ini terjadi nantinya ya. Nah, ini makanya menjadi sesuatu yang penting kita ajarkan kepada murid-murid kita agar jangan jangan melupakan ya istilah di dalam 2 Petrus itu. Karena ini yang sering Alkitab katakan, jadi bukan sesuatu yang berdasarkan selera kita begitu ya. Jadi kita belajar tentang kedatangan hari penghakiman. Ya, kalau kita lihat dasarnya itu 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kemudian Matius 25 ayat 49 ini tentang penghakiman itu sendiri ya. Poin utama pembelajaran hari ini itu dunia akan berakhir ketika Allah menghukum dunia dengan api ya. Itu poin utama yang diberikan oleh suami Yesus. Dan tujuan ya, setelah kita mengajarkan ini kepada murid-murid, kita harapkan ya bahwa murid-murid memahami pengajaran tentang penghakiman terakhir ini. Kemudian kedua, bahwa merenungkan ya, karena sudah belajar maka kita perlu merenungkan bagaimana hidup ini harus dijalankan berdasarkan pengajaran kita ini ya. Kemudian dia juga harus ada gerakan gitu ya. Bagaimana setelah belajar itu kita mau memberitakan Injil, karena begitu pentingnya masalah penghakiman terakhir. Sebelum kita mendengar firman Tuhan ya, lause mau tes telinga. Tes telinga, mana tahu ya kalau kalian tidak bisa mendengar dengan baik. Mana tahu kalian tidak bisa mendengar dengan baik ya. Pertanyaan sederhana, suara apa ini ya? Tes telinga. Tes telinga. Iya. Nanti mau ditanyakan ya. Suara apa itu? Jangan sebenarnya aku. Suara apa itu? Orang kayak sando ya. Oke. Ya. Untuk apa nih? Untuk menjawab ya apa yang kalian sudah berikan jawaban itu, mengetahui benar apa tidak jawaban kalian. Ya, maka kita lihat videonya langsung, real videonya. Sudah membayangkan ini dari kalau sudah Kalau sahabat kan jangan ikut. Nah, suaranya persis kan? Beda itu instrumen kita, nggak ada gitar. Ini yang itu kerincing-kerincing. apa ini? Tadi ada yang bilang kambing ya. Nah, suaranya memang mirip sekali dengan kambing. Ya, Ambil yang murni seorang. tapi ya jadi Seorang gitarnya kiranya. dikasih kerincing-kerincing kayak kerbau ya. Sudah mau dipanen. Oke, saya tahu bahwa kita setelah melihat videonya kita bisa tahu bahwa itu adalah domba ya. Dan kita tadi sudah ada yang mengatakan itu kambing, berarti kambing dan domba adalah sesuatu yang agak mirip tapi beda ya. Kenapa hari ini saya mau mengetengahkan mengenai binatang ini? Ini sesuatu yang penting karena hubungannya adalah bahwa di dalam firman Tuhan yang di dalam pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Yesus seringkali mengumpamakan domba ini, ya, mengumpamakan kita ini sebagai domba, ya. Jadi kalau kita mau tanya kenapa ya Yesus sering pakai kita sebagai domba, kenapa ya kita dikatakan sebagai domba?
Ya, ini sesuatu yang mungkin kita perlu sedikit belajar tentang perdombaan gitu ya. Jadi perumpamaan tentang domba ini seringkali digunakan oleh Tuhan Yesus ya. Kalau kita lihat domba itu punya beberapa karakter yang ya kalau menurut saya kalau Yesus sudah membuat itu menjadi perumpamaan tentang kita, maka dia akan punya kemiripan dengan kita. Ya, satunya adalah bahwa domba itu suka bergerombol. Dalam istilahnya berkoloni ya. Dia tidak seperti kambing ya, bisa lari masing-masing pribadi-pribadi gitu ya. Dia bisa kemana saja. Domba tidak ya, dia akan mengikuti kawannya bergerombol gitu ya. Ini ciri khas dari domba. Ya, jika Yesus mengatakan domba adalah kita, ya, maka itu menjadi ciri khas domba kita ini ya, seperti kurang lebih mirip dengan domba. Dalam Kisah pasal 2 ayat 42, mungkin bisa baca Lausetina. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya ya, ciri domba itu nampak sama dengan kita ya. Mereka berkumpul memecahkan roti ya. Ini adalah satu persekutuan gitu ya. Jadi kita melihat kenapa Yesus sering memakai domba diumpamakan sebagai kita. Karena kita punya kemiripan ya, suka sekali bersekutu, ya, melakukan hal-hal yang secara bersama-sama. Yang kedua, ya, domba itu tidak suka kegelapan, ya, dia selalu mencari terang. Sedikit terang saja dia akan lari ke terang tersebut, ya. Dia tidak suka kalau gelap gitu ya, itu saya nggak tahu ya, dia bisa melihat warna atau tidak ya. Kalau menurut saya domba adalah binatang yang seperti kebanyakan binatang yang tidak bisa membedakan warna begitu ya. Nah, dia suka sekali terang. Ya, dia akan mencari terang. Mungkin agak mirip dengan tauge gitu ya. Kalau kita tanam tauge, dia akan bertumbuh ke terang gitu ya. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 12. Lalu Selinda baca. Ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Iya ya, jadi kalau kita diumpamakan sebagai domba, ya, maka kita akan menuju kepada terang dunia tersebut ya. Kita akan suka kepada terang tersebut, seperti halnya domba suka kepada terang, dia tidak suka kegelapan. Nah, seseorang yang sudah dilahirkan di dalam Kristus atau dilahirkan kembali istilahnya ya, maka dia akan suka kepada terang tersebut ya. Yang ketiga, karakter daripada domba. Domba mempunyai satu kebolehan, kebisaan untuk menganalisa beberapa bentuk orang ya. Makanya dia mengenal gembalanya. Ya, Yesus sering mengumpamakannya. Dan dia juga bisa mendengar ya suara khas dari orang yang dia kenal itu. Ya. Jadi dia suka bisa mengenali beberapa ya, mungkin tidak banyak ya, terbatas di dalam beberapa bentuk saja. Ketinggalan domba. Ya. Dan dia bisa mengikuti suara ya. Jadi kalau ada gembalanya bersuara, maka dia akan berkumpul ke gembalanya ya. Nah, ini satu ciri daripada domba. Domba yang dikatakan sebagai kita ya, itu mirip sekali dengan kehidupan kekristenan kita. Harusnya waktu kita sudah dilahirkan kembali, kita mengenal Tuhan kita. Kita bisa mengenali setidak-tidaknya ya, bisa berrelasi begitu. Tidak hanya sekedar pengetahuan. Nah, kita itu mungkin menjadi satu evaluasi bagi diri kita, apakah itu sekedar pengetahuan atau memang kita bisa tahu Tuhan kita ini bagaimana. Nah, menurut saya itu tidak akan bisa kita dapat kalau kita tidak pernah hidup bergumul bersama Tuhan ya. Jadi hidup bergumul bersama Tuhan membuat kita biasa ya, melihat bahwa Tuhan ini rupanya Tuhan ini bagaimana Tuhan itu bagi kita ya. Ini sering saya tekankan kepada murid-murid saya waktu mengajar, hidup harus bergumul bersama Tuhan. Kalau tidak, kalian sia-sia datang sekolah minggu, datang pulang gitu ya.
tapi engkau harus melibatkan Tuhan di dalam semua sisi kehidupanmu. Maka engkau baru bisa merasakan Tuhan itu bagaimana, ya. Seperti domba mengenal pemiliknya, ya, suaranya. Yohanes 10 ayat 27. Lalu Daniel. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut. Nah, ya, jadi saya mengenal sekali itu suara Daniel, ya. Bukan suara Tuhan Yesus, ya. Ya, domba-domba mengenal suaraku, ya. Jadi kita mirip dengan domba karena memang domba punya sesuatu yang spesial karena dia bisa mengenal, ya, dan mengikuti. Yang terakhir, ya, selain beberapa hal di atas, maka kita melihat domba ini adalah satu binatang yang agak sedikit bodoh. Ya, ada cerita satu domba itu berjalan sendirian, kemudian dia terus berjalan, di depannya ada jurang, dan dia terus berjalan masuk ke dalam jurang. Ya, nah bodohnya domba itu seperti demikian. Nah, ini pertanyaan bagus, ya. Jadi orang itu juga menjelaskan, ya, setelah dilihat apakah domba ini mungkin buta atau bagaimana sehingga kok dia begitu bodoh masuk ke dalam jurang. Ya, ternyata dombanya sehat-sehat, matanya bisa melihat, ya, dan tidak tahu kenapa begitu bodohnya domba tersebut. Banyak protes dia. Ya, jadi kita melihat, ya, orang itu mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa domba ini kita banget, ya, sebagai secara rohani. Bukan aku mengatakan langsung bodoh. Bukan saya mengatakan langsung bodoh. Dalam pikiran rasional kita itu pinter, ya. Tapi di dalam kerohanian kita kadang-kadang kita mirip dengan domba, ya. Kita sudah tahu Tuhan mengatakan sesuatu yang tidak boleh dan boleh, kemudian kita masih melakukan yang tidak boleh dan tidak melakukan yang boleh. Nah, itu yang disebut sebagai kebodohan kita sebagai domba-dombanya Tuhan, ya. Jadi kita mudah jatuh, kita mudah lemah begitu, ya. Dan itu terus terjadi. Padahal kita sudah mendengar tentang firman Tuhan gitu, ya, tapi sering kali kita masih begitu, jatuh lagi dan jatuh lagi. Ya. Nah, mirip, ya. Jadi kalau kita bisa bicara, domba ini gua banget. Gua banget, ya. Secara rohani, ya, bukan secara, karena kalau jangan mengatakan kita ini bodoh karena pikiran bodoh, ya. Nah. Oke. Lalu kenapa, ya, kita harus mengumpamakan domba ini tentang penghakiman terakhir? Ya, kenapa, ya, domba ini sampai begitu penting diumpamakan oleh Tuhan Yesus dan sering kali, ya, bukan hanya sekali dua kali, ya, karena, ya, di dalam pengajaran tentang penghakiman terakhir di dalam Matius pasal 25, ya, kita itu diibaratkan sebagai kelompok, ya, penghakiman terakhir. Kalau kita lihat di dalam kitabnya Matius pasal 25 ayat 33 khususnya. Mungkin baca Lause Herman dulu. Oh, kayak bodoh tadi. Padahal saya merahasiakan. Oke. Mata itu ini. Dan ia akan melepaskan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, kalian lihat, ya, untuk hal yang final, ya, di dalam penghakiman terakhir, Yesus masih memakai domba dan kambing. Ya. Ya, jadi katanya domba itu di sebelah kanan, ini kanan Tuhan Yesus, ya, bukan kanan kalian. Ya, kemudian di sebelah kiri itu kambing, ya. Jadi ada dua kelompok manusia. Biasanya kalau kita berpikir mengenai ada kawanan besar, kawanan domba, itu perumpamaannya, ya, bukan domba betul-betul, tapi kita orang percaya. Dan kawanan kambing orang yang tidak menerima Kristus, ya. Jadi ada dua kelompok besar. Penghakiman terakhir itu terjadi demikian, ya, menurut Matius pasal 24 ayat 33 tadi. 25 ayat 33 tadi, ya. Oke, jadi ada dua kelompok, ya, kelompok kambing dan kelompok domba, ya. Nah, ini kan sesuatu yang kita lihat
penting ya. Kita lihat ya, biasanya kalau penghakiman terakhir itu biasanya adalah orang yang terpidana kemudian diadili, kemudian menjadi antara terpidana atau tidak. Tapi ini lucu, pengadilan terakhirnya adalah dibagi dua kelompok, diadili kedua-duanya ya. Nah, kita akan melihat nantinya ke sana ya. Nah, teman-teman, pengadilan terakhir ini kadang-kadang membuat kita ragu ya. Kita ragu betul-betul akan terjadi atau tidak. Ya, kenapa kita ragu ya? Mungkin kita membahas tentang ya keraguan akan penghakiman terakhir. Ya, ini bisa kita lihat di 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 15 ya. Ya, ini sesuatu yang mungkin kita bisa renungkan di sana ya. Mari kita membahas keraguan akan penghakiman terakhir. Apakah setiap orang percaya itu percaya ada penghakiman terakhir? Ya, kalau kita sekarang sedang belajar ini, mungkin kita mengatakan, ya saya percaya, ya karena memang sudah disebutkan di dalam Matius tadi ya ada penghakiman terakhir. Tapi dalam kehidupan real sehari-hari, apakah kita percaya? Ya, ternyata, ya apakah setiap kita percaya? Ternyata ya masih banyak orang yang berpikir semua hal akan berakhir setelah mati. Ya, sering tak kita dengar begitu? Kalau sudah mati selesai. Ya, berarti mereka secara tidak langsung itu mempercayai tidak ada penghakiman terakhir. Tidak ada konsekuensi yang mereka lakukan di dalam dunia ini. Ya, jadi kita lihat, jangan kita mengatakan tidak ada orang ragu terhadap penghakiman terakhir. Ya, ini mengatakan demikian ya, di 2 Petrus kita bisa lihat apa firman Tuhannya ya. Kemudian yang kedua, orang berdosa tidak ingin percaya yang belum terjadi. Ya, keenaan di dalam dosa ya. Jadi tidak ingin percaya itu akan terjadi. Kan itu kan penghukuman masalahnya. Semua hal akan terus berlanjut demikian. Ya, bahkan ada ajaran agama yang mengatakan reinkarnasi ya. Ya, jadi dunia ini akan terus begitu berputar, tidak ada kehancurannya. Ini yang dipercaya ya, bahkan sampai ada pengajaran agama lain begitu. Ya, ini menunjukkan bahwa manusia ada yang meragukan tentang penghakiman terakhir. Jangan mengatakan tidak ada gitu ya. Yang terakhir adalah kalau kita lihat di dalam 2 Petrus tadi ya, dikatakan bahwa orang hidup menurut hawa nafsu. Ya, tidak menginginkan itu terjadi, dan bahkan ya orang-orang berdosa ini menjadi pengejek akan datangnya penghakiman Allah. Kamu so alim. Nah, itu sebenarnya sedang mengejek kita ya, bahwa ada kehidupan di hari yang akan datang ya. Jadi mereka yang hidup di dalam dosa dan hawa nafsu itu biasa itu akan menjadi pengejek dari penghakiman Allah di hari terakhir. Ya, ini adalah beberapa hal yang menjadi sebab kita bisa mengatakan bahwa ada keraguan terhadap penghakiman yang terakhir yang akan dilakukan oleh Allah. Jadi manusia, hal ini yang menyebabkan manusia meragukan itu ya. Ada sikap-sikap yang karena keberdosaannya, karena dia punya konsep bahwa setelah mati selesai semuanya gitu ya. Nah, ini yang menjadi alasan ya manusia meragukan hari penghakiman terakhir. Tapi kita lihat ya di ayat ke-7 dari 2 Petrus pasal 3. Tetapi oleh firman juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang fasik, ayat 7-nya. Ya. Jadi kita melihat 2 Petrus ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sekarang tenang-tenang saja, tapi ingat ya, firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa ada hari penghakiman, disimpan untuk hari penghakiman ya, dan kebinasan orang fasik. Ya, jadi disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang fasik. Berarti dengan kata lain, kalau kita sudah membahas keraguan tadi, ya firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita, jangan kita ragu lagi. Ada hal yang sepertinya tidak akan terjadi, tapi Tuhan menyimpan itu
di hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Ada satu ayat menarik dari Mazmur pasal 50 ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, karena penghakiman itu sangat berhubungan dengan keadilan, sebab Allah sendirilah hakim. Ya, ayat ini tidak akan ada ya jika penghakiman terakhir itu tidak ada. Setuju dah? Ya, setuju ya. Karena memberitakan keadilan. Untuk apa kita berbicara keadilan kalau tidak ada penghakiman? Betul tak? Ya, mana keadilan Allah gitu ya? Kan tidak ada keadilan di sana karena tidak ada penghakiman. Kenapa harus kita bicarakan keadilan? Dan dengan jelas di sana mengatakan bahwa Allah sendirilah hakim. Ya, kapan Allah menjadi hakim? Ya, kalau tidak ada penghakiman terakhir. Ya, semuanya kan berlalu begitu saja ya. Kapan kita Allah menjadi hakim? Ya, ayat ini menjadi salah ya kalau tidak ada penghakiman terakhir. Ya, dengan ayat ini kita bisa mengetahui bahwa penghakiman terakhir pasti ada. Ya, pasti ada. Jangan ragu lagi. Oke? Jika kita meragukan penghakiman terakhir, sama halnya kita meragukan keadilan Allah. Ya, kita akan bertanya, di manakah keadilan Allah? Betul tak? Kalau kita meragukan tadi, berarti kita sama saja dengan meragukan keadilan Allah ya. Di manakah keadilan Allah itu? Ya, Alkitab dengan jelas menyatakan akan pribadinya yang adil dan akan bertindak terhadap dosa dan kejahatan. Beberapa contoh keadilan Allah yang meskipun bersifat lokal dan temporal, ya, kita akan saksikan beberapa itu yang dicatat oleh Alkitab. Ini peristiwa yang lokal dan temporal tersebut. Ya, ada kejahatan yang di mata Tuhan itu harus dihukum. Ya, kemudian Allah mengadakan air bah. Ya, ini bersifat lokal dan temporal. Itu bisa memberikan satu contoh kepada kita bahwa akan ada keadilan Allah ya. Akan ada penghakiman yang secara menyeluruh. Kalau ini kan bersifat lokal dan temporal ya, waktu zaman Nuh. Lalu ada contoh lain lagi tidak? Ada. Ya, Alkitab memberikan beberapa contoh yang dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu bisa pasti akan mempertunjukkan keadilannya. Ya, contoh lain adalah ini air bah tadi ya. Apa ini? Ya, jadi ada ini dari Perjanjian Lama, Abraham, iya, Sodom dan Gomora ya. Manusia begitu jahat, poligami, poliandri di sana. Ini pengenalan dosa-dosa yang baru di sana ya. Pada zaman manusia purba ya, tapi ada dosa canggih di sana. Ya. Dan Allah menunjukkan keadilannya ya. Penghangusan kota itu dengan api belerang. Ya, ini peristiwa Sodom Gomora. Peristiwa keadilan Allah ini jelas sekali Tuhan nyatakan untuk memberitahukan kita bahwa suatu ketika akan ada penghakiman terakhir ya, secara menyeluruh ke seluruh manusia, bukan hanya peristiwa lokal yang bersifat temporal. Ada lagi tak Lause? Ya, ini muatnya 3, saya buat 3 saja. Ada lagi 1. Ya, ini manusia yang menghalangi ya akan bangsa pilihan Tuhan untuk keluar ya. Dan Tuhan memberikan 10 dola kepada bangsa Mesir. Ya. Jadi ini adalah contoh keadilan Allah ya, yang bersifat lokal dan temporal ya, yang bersikap hanya satu masa ya, tapi dan lokal hanya di Mesir gitu ya. Ya, dengan melihat 3 contoh itu ya, maka kita bisa memberikan satu statement ya di dalam memikirkan tentang keadilan Allah ini. Statement itu adalah demikian. Jika Allah pernah menghakimi dunia yang bersifat lokal dan temporal tadi, maka sangat mungkin dia akan melakukan penghakiman terakhir. Dia akan melakukannya lagi. Ya, jadi jangan ragu lagi, penghakiman terakhir itu sangat mungkin sekali itu pasti terjadi.
Karena Tuhan sudah menunjukkan ya, Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang berbau kejahatan ya, sehingga dia melakukan contoh-contoh ya yang bersifat temporal tersebut, yang bersifat lokal dan temporal tersebut. Nah, ini membuktikan bahwa Allah ada keadilannya ya. Jadi jangan kita mengatakan kita sudah percaya kemudian tidak ada penghakiman lagi. Itu yang akan kita bahas di dalam slide berikutnya ya. Saya sudah diselamatkan dan orang belum percaya pasti dihukum. Lalu untuk apa penghakiman terakhir? Itu kan pertanyaan di benak kita. Ya enggak? Saya sudah diselamatkan, untuk apa lagi saya dihakimi? Ya, itu pertanyaannya ya. Lalu orang lain sudah jelas tidak percaya Tuhan dan di bawah hukuman, bahkan sekarang dikatakan mereka di bawah hukuman Tuhan, maut berada di atas kepalanya ya. Lalu untuk apa penghakiman terakhir? Ini pertanyaan menarik sebenarnya bagi kita untuk menjelaskan hal demikian. Ya. Pertama, ya, di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 sampai 6, ya, kita harus mengetahui untuk apa penghakiman terakhir, untuk menyatakan keadilan Allah. Ya, tadi contohnya sudah ada ya, yang bersifat lokal dan temporal itu. Allah pasti akan adil terhadap dosa manusia. Tidak ada dosa pun yang tidak melewati keadilan Allah. Ya. Dan kemurahan Allah. Ya. Nah, tadi kita berbicara mengenai kelompok domba dan kelompok kambing. Ya, jadi pengadilan yang agak unik ya di dalam pengadilan terakhir, karena itu dikelompokkan dan diadilkan berdasarkan kelompok domba dan kelompok kambing. Ya, kelompok domba itu menyatakan bahwa kemurahan Tuhan ya. Tuhan mengadili dengan pengadilan terakhir untuk menyatakan kemurahan Tuhan. Mungkin kita lebih baik baca ayatnya. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 sampai 6. Yohani. Saya suka rohani. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 sampai 6. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Iya, ya, itu menunjukkan kemurahan Allah dari kelompok domba ya. Jadi keadilan Allah itu bukan untuk penghukuman ya, tapi untuk menunjukkan kemurahan Tuhan ya, dinyatakan di saat itu. Ya. Jadi dari sisi domba, pengadilan terakhir untuk menyatakan kemurahan Tuhan ya, yang sudah dianugerahkan dan itu sudah dibayar Tuhan di dalam kayu salib. Ya, jadi jelas ya, peristiwa penyaliban Tuhan adalah hukuman yang Tuhan lakukan untuk setiap kita. Jadi pengadilan terakhir itu tetap saja dia diadili, tapi di dalam rangka menyatakan kemurahan Tuhan. Tapi dari kelompok kambing, kita katakanlah kelompok kambing atau orang berdosa ya, maka pengadilan itu untuk menyatakan hukuman ya kepada orang-orang yang tidak percaya tersebut. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk apa penghakiman terakhir? Untuk memperhitungkan hukuman ya dan pahala. Ya, mungkin kita bisa baca Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Santoso. Karena Allah akan membuat setiap perbuatan pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu tersembunyi dan itu baik tentang jahat. Iya, makasih. Kemudian kita juga akan membaca terusannya Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Lau Sekar. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan, orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Iya, ya, dibenarkan dan dihukum ya. Kita lihat ada dua sisi di sana. Kemudian kita selesaikan lagi Roma pasal 2 ayat 16, Lau Selewi. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuperintahkan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus.
Ya, terima kasih. Ya, kemudian kita lanjut ke lagi yang terakhir 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Rosalinda Fernandus. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, oke teman-teman. Hal yang kedua, untuk apa penghakiman terakhir itu perlu diadakan meskipun kita tahu ada orang yang sudah diselamatkan dan orang yang tidak selamat, ya, maka penghakiman itu untuk menunjukkan hukuman dan pahala yang akan diterima. Ya, tidak bisa dipungkiri meskipun mereka di bawah hukuman, tapi hukuman bagi mereka yang berbuat baik, yang punya kehidupan yang baik, meskipun mereka tidak diselamatkan, ya itu akan berbeda dengan mereka yang terbiasa di dalam kejahatan, ya tidak memperdulikan hukum-hukum yang ada ya di dalam dunia atau dan hati nuraninya. Ya, jadi itu akan mempengaruhi hukuman mereka. Ya, kita melihat di sini ya akan dihukum berdasarkan hukuman dan kebenaran ya. Jadi bagi orang-orang yang sudah percaya itu bagaimana? Apakah akan menjadi orang terhukum? Tidak ya, karena mereka sudah dibenarkan. Ya, mereka sudah digantikan oleh Kristus di atas kayu salib. Ya, maka hukuman mereka itu bukan lagi menentukan hukuman, tapi untuk menentukan apa yang akan mereka terima sebagai mahkota kemuliaan. Ya, itu akan menentukan besar kecilnya pahala yang mereka lakukan di dalam hidup mengikuti Tuhan. Ya, mereka sudah tidak lagi di dalam hukuman ya, tapi mereka sudah di dalam kasih karunia, anugerah. Jadi ini sesuatu yang sudah jelas ya, kita tidak mungkin dihukum lagi karena itu sekali selamat tetap selamat untuk selamanya ya. Itu doktrinnya Calvin ya. Yang ketiga, ini khusus untuk orang pilihan. Ya. Orang pilihan, Allah menyatakan kemuliaan bagi mereka sebagai anak-anak Allah. Ya, kita lihat di Roma pasal 8 ayat 17. Contoh indah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya, kita lihat ya, ada pemuliaan orang-orang yang menjadi anak-anak Allah ya, anak-anak Allah, atau kita orang percaya gitu. Kemudian 1 Yohanes untuk mengakhirinya contoh. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Iya ya. Jadi penghakiman terakhir khusus sebagai orang pilihan itu akan menyatakan Allah akan memuliakan mereka menjadi anak-anak Allah. Bahkan dikatakan tadi di Roma tadi menjadi ahli waris ya. Jadi mereka akan dimuliakan oleh Kristus di kerajaan sorga. Jadi saya mengatakan bahwa begitu spesialnya orang-orang yang menjadi percaya Kristus yang sudah dilahirkan kembali. Karena penghakiman terakhir adalah menjadi proklamasi. Ya, kalau negara kita punya proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka kita akan diproklamasikan sebagai orang-orang yang dibebaskan oleh Kristus ya di dalam penebusannya. Ya, di sana kita akan diproklamasikan sebagai orang-orang yang menerima kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Sebagai refleksi untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sudah tahu ya bahwa penghakiman terakhir dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini dengan jelas mengatakan kepada kita pasti akan terjadi. Karena itu pasti akan terjadi, maka kita perlu ya merefleksikan hal ini. Ya, jadi ada beberapa hal, ini sepertinya agak rusak ya, jadi agak merah. Jadi merah jambu merah pink ya. Pertama, ya kita ingin bagaimana penghakiman terakhir mempengaruhi hidup kita ya. Ini sebagai aplikasi bagi murid kita. Karena kita perlu ya
memikirkan bahwa penghakiman terakhir yang sudah dijelaskan ini benar atau tidak. Ya, kalau benar, kita harus yakin ya dan berpikir benar tentang penghakiman terakhir ini. Karena itu menjadi dasar perbuatan kita sekarang dan harapan kita nantinya. Ya. Itu menjadikan ada pemuliaan untuk diri kita ya nanti di sana ya. Jadi kita harus yakin dan berpikir benar tentang penghakiman terakhir ini. Karena dengan demikian ini akan menjadi dasar perbuatan kita sekarang dan harapan kita yang akan nantinya. Ya, itu akan menyebabkan hal itu terjadi jika kita sudah meyakini penghakiman terakhir akan terjadi. Yang kedua, ya dengan mengetahui penghakiman itu pasti terjadi dan benar terjadi, maka kita hidupnya harus betul-betul mulai kita pikirkan, kita renungkan ya. Kenapa kita harus pikir dan renungkan? Karena dia punya akses ya, karena di sana menggantung mengenai pahala yang akan kita dapatkan di dalam penghakiman terakhir. Kalau kita sudah yakin kita sudah diselamatkan. Ya, kalau kita masih belum yakin maka kita punya evaluasinya itu bukan soal penghakiman terakhir lagi, tapi kita sudah diselamatkan atau tidak. Tapi jika kita merasa yakin kita sudah diselamatkan, maka kita harus melakukan ini. Kita harus hidup kudus atau hidup benar, saleh dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Agar jangan sampai di sana waktu kita dihakimi didapatlah bahwa pahala kita tidak seberapa. Maka kemuliaan kita kecil gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita gumulkan dalam hidup keseharian kita. Yang ketiga, ini penting untuk anak-anak kita kasih tahu ya. Karena kalian sudah belajar hari ini mengenai penghakiman terakhir dan kalian sudah diingatkan bahwa ini yakin harus benar terjadi ya, maka yang ketiga ini menjadi sesuatu yang penting. Kalian kan punya keluarga, kalian kan punya tetangga, kalian kan punya teman baik ya. Yakinkah kalian bahwa mereka sudah di dalam Kristus? Mereka termasuk kelompok domba? Yakinkah kita mereka termasuk kelompok domba? Jika tidak, maka penghakiman terakhir akan menjadi dasar pemikiran kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Karena mereka masih kelompok kambing, bukan domba gitu ya. Jadi ini kita sering sebut ya bagi mereka ya, kambing dan domba supaya mereka ingat ya. Kambing adalah orang yang tidak percaya dan domba adalah orang yang sudah menerima Kristus. Ya, karena itu kita harus mengabarkan Injil kepada mereka agar mereka bersama-sama kita di kelompok orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Saya harap ya apa yang menjadi pembelajaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi dasar kita di dalam berbuat saat ini dan harapan kita kepada nantinya ke depan. Terima kasih. Sampai di sini saya serahkan ke Silahkan penutupnya sekalian Pak Bes, Iya. Oke. Ya, thank you Pastor untuk presentasinya. Secara poin menurut saya sudah sangat jelas dan juga kalau saya perhatikan tidak selalu misalnya tidak mengikuti yang di dalam pengertian kalau mengemas suatu hal yang baru itu sudah sangat baik sekali karena yang Pastor ambil adalah poin-poin pentingnya. Jadi Pastor membuat suatu masakan yang baru istilahnya. Nah kemudian untuk pendahuluannya sudah cukup baik lewatin pakai istilah domba. Tapi paling nanti tinggal perhatikan di kalimat pengucapan saja. Nanti ada kayak beberapa hal yang mungkin nanti anak-anak bisa sedikit biasanya ngejek-ngejek atau jadi bercandaan gitu ya. Kita domba gitu. Biasanya jadi bercandaan anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya mau bikin suasana sedikit mencair, ya apa juga, sama saya juga gitu. Nah, beberapa poin penting yang lainnya sudah sangat baik. Tapi mungkin saya ingin kasih masukan secara kerangkanya saja. Nanti bagian detailnya akan dibahas oleh John Tosian. Nah, kalau saya boleh kasih usul atau saya merangkum, saya boleh ingin spidol. Spidol saya harus spidol. Jadi kalau saya boleh kasih usul dari apa yang sudah Saudara Mr. buat, saya nangkepnya seperti ini.
Jadi secara pendahuluan booknya itu kan tadi bahas soal domba gitu ya. Kemudian setelah itu ketika masuk di book, saya membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, Iya, ini ada lagi. Ada lagi. nah, jadi saya merangkumnya seperti ini. Jadi kalau saya lihat tadi apa yang sudah Lawson buat sudah sangat baik. Tapi menurut saya itu masih di bagian ini, masih di bagian sini nih. Jadi kalau misalnya pakai 5 watt plus 1 hanya mungkin di materi lesson tadi masih lebih banyak wattnya. Nah jadi saya pikir bagaimana biar cukup mengimbanginya, saya usul bisa dilihat seperti ini. Tapi Lawson tidak mesti buat sama di slide-nya, mesti. Tapi ini saya membantu secara kerangkanya saja. Nah jadi kalau tadi kita sudah sangat melihat banyak sekali soal watt di bagian ini gitu ya. Nah, nanti setelah selesai menjelaskan banyak hal tentang hari penghakiman itu, terus tadi data-data buktinya, karena kan beberapa orang memang juga nggak percaya tuh gitu, yang tadi lo sudah bilang. Nah, setelah lo menjelaskan tentang apa itu hari penghakiman, berbagai segala macam, lo harus tarik ke sini. Menghubungkan. Pertanyaannya adalah sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Setelah kita tahu ini, what's next-nya apa? Nah itu harus langsung ditarik. Kalau tadi kan Lawson taruh itu di bagian refleksi di bagian akhir tuh. Nah mungkin itu bisa ditaruh di sini dulu nih. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau Lawson lihat di 2 Petrus di bagian ayat-ayat awal, dia menggambarkan tentang adanya nuansa dosa-dosa itu. Ada yang hidupnya tidak benar, ada apa. Nah mungkin itu yang bisa dibahas di sini Lawson taruh aja dosa-dosa konkretnya gitu. Misalnya udah hidup benar belum? Udah sungguh-sungguh belum? Atau kalau selesai lihat di Instagram gereja, contohnya udah bikin post tuh, saya lupa. Jadi kita ngomong kita beriman, tapi tindakan kita udah benar belum gitu? Atau kalau tadi khotbah contoh Hendy gitu kan, itu bukan cuma di otak doang, bukan cuma di notisianya doang, tapi asensus fidusianya ada enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang kita udah 3 tahun ikut KPR, sekali lagi nih, dari kemarin udah kita singgung terus nih ya. Sampai hari ini nih ikut KPR ada perubahan nggak gitu misalnya. Jadi langsung ngomongin. Nah, kenapa kita perlu bagian ini? Karena di dalam bagian judgment days ini kita tuh melihat satu hal bahwa ini soal tanggung jawab. Nah, itu yang perlu jadi penekanannya. Jadi setelah kita mengerti ini, sudah tadi dipaparkan dengan sangat baik, tarik. Terus gimana dengan hidup kita hari ini? Kita benar-benar bertanggung jawab nggak sama Tuhan? Gitu. Nah, jadi kita setelah membahas itu, nanti baru kita masuk ke sini. Kita sadar bahwa ketika kita melihat 2 poin ini, kita menemukan satu kata bahwa kita tidak selalu berhasil, atau kecenderungan kita yang bodoh tadi ya, ya, yaitu kita gagal, kita nggak anggap bagian relasi kita sama Tuhan tuh bahkan sampai hari terakhir itu, sehingga perjalanan hidup kita tuh ya suka-suka aja, dinasihatinnya nolak gitu, dikasih tahu ya dianggap mama nih banyak ikut campur misalnya gitu ya, atau apa gitu. Nah kita nggak melihat bahwa kehidupan kita tuh sangat berkaitan dengan Tuhan di dalam setiap aspeknya, sehingga kita punya selalu kecenderungan gagal walaupun kita pernah berhasil. Saya yakin anak-anak senakal-nakalnya dia pasti pernah berhasil untuk aku tuh memang mau sungguh-sungguh hidup ikut Tuhan, pelayanan, coba belajar ini itu.
berusaha tidak nyontek, walaupun mungkin ujung-ujungnya nyontek. Nah, itu kan ada suatu bagian yang mereka sedang berusaha, tapi kecenderungan gagal. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa melihat bahwa bagian ini